Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qa'idina wa imamina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faya aliyal ikhwah usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharih falyasil rahimahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil wabail kuruna wa min sayil asqam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Ikhwah sekalian, ikhwanufiddin, teman-teman dari Eksbank Temanggung yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita bersyukur, kita hadirkan hati sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu, untuk bisa saling bermuajahah, untuk bisa saling bertanya. Tadi tanyanya katanya istrinya berapa gitu. Karena memang bertemu begitu ya. Waktu putranya berapa atau mau tambah berapa. Sungguh kita sangat bersyukur Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang baik, yang insya Allah akan membawa kebaikan kepada kita. Sini, monggo pindah ke sini. Nah, sip. Ya, ini khususon, ini para pembesar sini. Alhamdulillah. Ya, sip. Luar biasa nih. Nek ora karo ngaji ya ora petuk nggih. Luar biasa nih. Mas sekalian, saya mau mulai dari sini dulu lah. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat sehat dan nikmat waktu. Yaitu nikmat bisa beramal soleh. Nikmat waktu, nikmat sehat, itu memang nikmat besar. Ada yang lebih besar, yaitu nikmat bisa beramal soleh. Kenapa? Karena ada yang diberi waktu dan juga diberi kesehatan, tapi tidak untuk beramal soleh. Betul? Jadi nikmat beramal soleh itu nikmat yang luar biasa. Ada yang diberi waktu, diberi sehat, belum tentu digunakan untuk beramal soleh. Maka ini saya perlu tekankan itu untuk menyemangati kita semua. Idza aradallahu bi'abdin khairan
istakmalahu qabla mautih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mempekerjakannya. Istakmalahu. Ketika sabda ini disampaikan Rasul ngendika ngaten iki, sahabat langsung bertanya, "Wa kaifa yastamiluhu ya Rasul?" Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, "Liwafikuhu li amalin sholih, tsumma yakbiduhu alaihi." Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi hidayah taufik. Wujud hidayah taufik adalah beramal solih. Tsumma yakbidhuhu alaihi, kemudian Allah mencabut nyawa, memisahkan antara raga dan nyawa ruhnya ketika beramal solih itu. Itulah yang kemudian disebut husnul khotimah. Mati itu ada dua. Kok mati ada dua? Caranya maksudnya. Nek matinya satu. Mati itu hanya satu, tapi caranya mati hanya ada dua. Kalau tidak husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Sementara mau su'ul atau mau husnul bisa dipesan. Kok bisa dipesan? Mati kok bisa dipesan? Bukannya dipesan, tetapi kata Rasul, orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Pakulinannya. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Lail. Jadi waktu itu sahabat Nabi bersama Rasul mengantar jenazah sampai ke Makbaroh. Setelah selesai pemakaman, Rasul masih ada di makam bersama para sahabat. Kemudian dengan tongkat yang waktu itu beliau asto, beliau geduk-gedukan. Geduk-gedukan itu apa ya Pak? Basa Jawa itu geduk-geduk. Kira-kira apa manfaat geduk-geduk itu ya? Ternyata ini dicontoh oleh para guru supaya didengarkan ketika menerangkan di kelas, nutui bor. Tok gitu. Nah, gitu. Maka para siswa kemudian memandang ke arah depan. Nah, Rasul itu ketika itu geduk-geduk. Kemudian para sahabat konsen mendengar apa yang akan beliau sampaikan. Kata beliau, tidak ada seorang pun dalam bahasa kita, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali masing-masing sampai nanti di akhirat, kecuali masing-masing sudah ada ketentuannya. Ketika itu sahabat mendengar itu kaget, Pak. Ya Rasul, kalau begitu kita ini sudah ditentukan jadi orang baik atau enggak, sudah ada ketentuannya. Kita ini beramal salah atau beramal soleh, itu sudah ada ketentuannya gitu. Sampai kemudian termasuk kita sudah akan dapat neraka atau akan dapat surga, sudah ada ketentuannya. Kalau begitu berarti kita tidak usah ikhtiar. Kita sudah ada ketentuan, mbok ajeng kaya ngopo mawon. Lah nek wis ana tentuane lha nggih pun. Ngoten niku waktu itu. Logis ya. Artinya kita pun yo ngoten nek mikir niku. Lah nek kaya ngopo dhewe mosok bolak-balik sikil dadi silah. Atau sirah tadi sikil, bengi awan ora liren dan sebagainya. Nek wis ana ketentuane wis. Tapi Rasul tidak begitu jawabnya. Apa kata Nabi? Tidak seperti itu. Begini yang saya catat. Amma ahlus sa'adah fayassaruna ila amali ahlus sa'adah. Satu. Yang kedua, wa amma ahlus saqa fayassaruna ila amali ahlus saqa. Beliau menyampaikan, adapun orang yang sudah ditentukan oleh Allah, dia ini menjadi ahlus sa'adah. Apa sa'adah? Ada yang namanya Bu Sa'adah mboten, Bu? Enggak ada di sini. Sa'adah artinya bahagia. Adapun orang yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, kelak di akhirat jadi bahagia, fayassaruna ila amali ahlus sa'adah, maka di dunia ini dia dipermudah,
dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang akan bahagia. Wa amma ahlus saqo fayasaruna ila amali ahlus saqo. Adapun orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka, maka dia di dunia pun mudah entengan nek ngelakoni amalan orang yang celaka. Maka masing-masing di antara kita bisa melihat, kira-kira hari-hari kita ini mudah beramal salah atau mudah beramal soleh. Nah gitu. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk, mudah atau angel. Atau ketika kita melaksanakan amal yang baik, mudah atau sulit. Itu ukuran kita. Allah sudah menentukan dengan itu. Kita ini banyak mananya. Karena kita tidak tahu di balik itu. Setelah ini apa yang terjadi kita juga tidak tahu. Maka memperbanyak, membiasakan, atau bahasa Jawanya mengkulinakan. Bisa mengkulinakan ya. Ngulinaake. Membiasakan yang baik ini yang perlu. Maka kemudian masuk kepada materi, itulah kemarin Ramadan. Ramadan itu sebuah pelatihan suci yang softwarenya langsung dari Allah. Ramadan itu sebuah perguruan tinggi, fakultas tarbiyah. Bulan Ramadan namanya. Supaya apa? Karena kita di bulan Ramadan latihan. Latihan kok kemarin itu 1 bulan itu latihan. Nek latihan berarti prakteknya kapan? 11 bulan. Jadi kan 1 bulan kan latihan. Sementara dalam 1 tahun 12 bulan. Maka Ramadan itu tempat untuk melatih kita. Membiasakan, mengkulinakan kita. Bagaimana bangun pagi? Kan gitu. Kalau tidak dilatih, kira-kira kita ini rata-rata jadi bangsawan sholat subuh. Bongso awan-awan. Karena tangine awan. Utawa golongan syarif. Asaran ngeten iki mepet maghrib. Wudu pisan kena ge asaran karo maghriban. Amerika apa mriki? Amerika. Jadi kita sudah diberitahu oleh Nabi afdalu amali sholah fi awali waktiha. Utamane sholat, amalan sholat adalah di awal waktu. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi utamanya kita melaksanakan ibadah sholat itu di awal waktu. Tapi kita ini dalam urusan sholat saja itu, ya maaf lah, kita sering nomor berapa Pak Bapak? Sholat nomor berapa? Nomor 2. Maka sholat itu boleh dilanggar. Keliru memahami. Sholat itu nomor 2 dan boleh dilanggar. Maksudnya di musola gitu. Langgar kan musola. Tadi Bapak Ibu, yang namanya sholat ini kan koyo-koyo sepele ya. Tapi apa yang terjadi coba? Angger ono azan, Allah Akbar, rata-rata sami'na wa atokna atau sami'na wa kusikna. Sami'na wa tak pikir-pikirna. Si meh rampung sisan dene. Itu sholat. Maka kemarin dilatih 1 bulan. Bahkan didorong lagi oleh hadis. Siapa yang mampu menjaga 40 hari. Ya, 40 hari ya. Yauman karena di dalam hadisnya. Siapa yang mampu menjaga sholat 40 hari. Tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Dijaga dari 2 hal. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Ini jaminan Nabi. Dijaga dari kemunafikan. Dan dijaga dari api neraka. Makanya kalimat dijaga dari kemunafikan ini penting. Karena munafik itu ternyata muncul itu seperti embun yang menyirami dedaunan. Tidak langsung muncul gerujuk sak ember.
Nek itu kroso, Pak. Tapi mulai. Maka kalau penjenengan buka surat Al-Anfal, surat At-Taubah, itu tentang ayat-ayat itu, Al-Anfal At-Taubah itu kira-kira kudune kan membahas, wong itu kan ayat perang itu. Itu ayat perang, tapi justru yang dibahas di situ bukan orang-orang kafir yang dibahas, tapi orang munafik. Tak terkecuali hari ini munculnya orang-orang yang munafik. Munculnya orang-orang munafik ini, Masya Allah, lebih sulit, Pak. Termasuk umat Islam yang hari ini di negeri kita, gitu, sakit merisani toh, sing do kita gagah-gagah api-api kono, ting TV ini kok. Ini kan ya Allah, naudzubillah, ngeri Pak munafik itu. Maka sampai Rasul memberikan informasi 40 hari sholat 5 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Dijaga dari sifat munafik. Munafik ini mengerikan, Pak. Yang justru menghancurkan umat Islam itu di sini. Kalau penjenengan buka sirah sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Oh, itu kan tokoh kelas apa? Tinggi lah, munafik. Itu ketika sholat itu di belakangnya Nabi. Di saf 1 di belakangnya Nabi, Rasul di depan sebagai imam, beliau di belakang. Siapa ngira kalau dia munafik? Casingnya luar biasa. Bahkan ketika orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau meninggal, sampai kemudian ada kabar dari para sahabat, ya Rasul, Abdullah bin Ubay ini mau meninggal nih. Maka kemudian Rasul menengok, menjenguk. Sampai di sana apa kata Abdullah bin Ubay? Ya Rasul, saya mau mati nih. Maka itu baju luarmu, ya, jubah luarmu, tolong tak bawa mati. Tak pakai saya, tak bawa mati. Ini kira-kira kan kalau kita melihat ini, wah ini orang yang dekat dengan Rasul. Orang yang dekat dengan Nabi. Baju Nabi aja dilepas, dipakai, dan sampai meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik, Pak. Angel mendeteksi. Tapi kita bisa melihat bagaimana keadaan hari ini. Maka saya matur tadi di awal untuk menasihati diri kita bersama. Tadi itu. Siapakah orang yang mendapatkan hidayah taufik? Yang mendapatkan hidayah taufik itu adalah orang yang liwafikuhu li amalin soleh summa yakbiduhu alaihi. Ramadan kemarin adalah bulan pelatihan. Latihannya 1 bulan. Maka sampai bulan ini disebut oleh Imam Ibnu Jauzi, oleh beliau disampaikan seperti Nabi Yakub cintanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu punya putra 12, betul? Ya. Nabi Yakub putrane Ishak, betul? Nabi Ishak putrane Ibrahim. Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak. Ismail diwarisi Masjidil Haram Makkah. Kemudian Ishak diwarisi Masjidil Aqsa Palestina. Gitu kan anunya itu, alur. Ishak berketurunan Yakub. Yakub berketurunan salah satunya yang sangat terkenal namanya Nabi Yusuf. Lainnya ada namanya Yahuda. Itu yang nomor 4. Yang pada periode berikutnya dari sinilah munculnya permasalahan di dunia. Yang sampai hari ini Israel. Dari situ, Pak. Luar biasa. Ini keturunan Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah, bagaimana generasi soleh dulu, untuk bagaimana tetap menjaga istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal yang soleh. Luar biasa. Maka kita kadang-kadang melihat pelatihan bulan Ramadan kemarin itu akan bisa dilihat hasilnya adalah di setelahnya. Begini kata para ahli ilmu.
Inna min uqubatil hasanah al hasanatu ba'daha. Wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya akibat dari perbuatan baik adalah melakukan perbuatan baik setelahnya. Dan sesungguhnya akibat dari perbuatan buruk adalah melakukan perbuatan buruk setelahnya. Ini coba dilihat. Tiang niku nek wis nglakoni apik pengin nglakoni apik maneh. Nggih mboten? Tiang niku nek wis nglakoni amal sing elek arek nglakoni elek meneh. Contohnya menang judi. Judi niku menang ya masalah, kalah ya masalah. Betul apa tidak? Menang masalah, kalah masalah. Menangnya judi, menangnya kira-kira hasilnya untuk apa? Foya-foya. Oh ya, 15 menit lagi kan? Apa 10 menit? 15 menit. Wah, siap. Niki acara inti. Wong mangke antara acara untu tuh. Jadi kan penting niku. Jangan dilupakan, Pak ya. Acara inti dan acara untu, Mas. Para rawuh. Dugi pun tidak dilali to kok nek guyon bareng ya. Santes to. Judi lah, judi niku nek menang. Kira-kira dibelanjakan untuk yang halal atau yang haram? Haram. Itu kan gitu. Inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sekarang judi niku nek kalah. Kira-kira gimana? Semakin jadi baik apa nek kalah? Apa njok tobat? Kira-kira nek kalah tekan ngomah minimal ngapusi bojone. Ya kan? Duitnya ge apa dan sebagainya. Nek orang ngapusi nyolong duitnya bojone. Untuk judi lagi, wong penasaran kok iso aku kalah. Dan seterusnya. Baik itu berefek baik, buruk itu berefek buruk. Maka coba kita lihat Ramadan sepanjang tahun ini mampu enggak? Artinya kita apakah setelah Ramadan itu kita akan menjadi generasi yang Ramadaniyun atau generasi yang Robbaniyun? Generasi Ramadaniyun itu generasi yang sholat jamaah nek Ramadan. Generasi Ramadaniyun itu generasi yang sholat malam kalau Ramadan. Generasi Ramadan itu generasi Ramadaniyun itu generasi yang infak nek bulan Ramadan. Koyo-koyo wong miskin hanya bulan Ramadan gitu loh. Jadi bar Ramadan wis ora wong miskin gitu. Jadi infaknya semua di bulan Ramadan. Itulah Ramadaniyun. Sementara Allah kun ya, kita itu disuruh kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Rasul menghendaki kepada umat ini agar menjadi generasi Rabbani. Apa Rabbani? Rabbani adalah generasi yang taat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Baca Quran itu kapan saja dan di mana saja. Sekarang coba kalau kita lihat bagaimana orang baca Quran. Ada yang hari-hari tertentu, ada yang waktu-waktu tertentu, ada yang surat-surat tertentu, ada yang ayat-ayat tertentu. Bahkan ada orang yang tidak mau baca Quran kecuali ketika hamil. Niku mawon sing diwaca ming surat Yusuf karo Maryam. Dadi ora ngerti surat 114 surat selain 2. Maka karena orang mudeng di Maryam di Yusuf malah keliru Bani Israel. Akhirnya tadi anak yang angel datur. Orang mudeng masalah. Ya bukan begitu maksudnya. Mas sekalian, disitulah. Ada orang yang itu baca itu hanya malam-malam tertentu ya kan. Bahkan onten sing mengkhususkan ayat. Ayat ini kena gawe ngene. Ayat ini kena gawe ngene, bahkan onten sing yakin ayat ini kena gegelut. Ayat kok gegelut ki piye? Mboten namung niku malah onten ayat niki kena gawe melet. Melet-melet. Ini gimana coba? Dari mana ilmu itu ada muncul? Jadi ada orang yang salah memahami. Mosok surat ini diwaca ping semene aja ambegan ya mati to.
Das salah satu ayat kon maca ping 7 apa ping 44. Oh, utawa ping 4.444 aneh-aneh gitu. Ini kan kita dapati itu. Bagaimana? Apa seperti itu? Enggak. Kata Rasul, Iqra'ul Qur'an fi syahrin. Khatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Para sahabat waktu itu ana utiku aktar. Matur sama Rasul waktu sahabat. Ya Rasul, kula nek sesasi kon pisan iku jan turah wektu. Kula jan tasih sisa waktu kula tak saged sesasi punjul saking sepisan. Kamangka Rasul mingken ngatamke pisan. Perintah Rasul itu. Fi syahrin. Syahrin tahu toh? Nek sahriyah preso ndak? Pak yo, tahu sahriyah ning pondok. Putrane teng pondok sahriyah ngono ki. Bulanan gitu kan. Khatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Ini perintahnya loh. Para sahabat ngenyang, para sahabat nawar. Kita juga nawar ya. Ning nawari sahabat dengan nawarnya kita beda. Sahabat nak raware kula saged langkung saking sepisan sebulan. Ya nek ngono 3 minggu pisan. Kula tasih saged langkung saking sepisan. Ya nek ngono 2 minggu pisan. Kula tasih saged langkung saking niku. Ya nek ngono seminggu. Kula tasih saged langkung. Khatam kok iso seminggu pinjul pisan. Sampai Rasul membatasi terakhir fi talatin. Ojo kurang saka 3 dina. Maksimal ngatamkan Quran itu 3 hari. Berarti sehari 10 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 10 juz, berarti 3 hari 30 juz. Sedina ora kena punjul. Cara punjul sing sesuk ora kena. Kan gitu. Kudune 3 dina. Paling cepat 3 dina mawon wis lebare ra kena. Itu dulu zaman Nabi. Nek sekarang nawarnya kita beda dengan sana zaman Nabi. Nawarnya kita khatamkan Al-Qur'an 1 bulan 1 kali. Nek setahun mon pripun? Kalau tak Ramadan mohon mangke. Ramadan itu latihan. Kemarin khatam, kenapa sekarang tidak bisa khatam? Kemarin bisa khatam 2-3 kali, kenapa sekarang tidak? Wong wektune padha 1 kali 24 jam. Kenapa kemarin bisa sholat jamaah? Kenapa kita kemarin bisa khatam Quran? Kok sekarang tidak? Itu jane masalahnya apa? Sama-sama hari, sama-sama 1 kali 24 jam. Itulah sahabat dulu Bapak Ibu. Semangat untuk beribadah luar biasa. Kita niki khatam maca WA niku wis jos. Khatam maca tangga ya kadang-kadang gitu ya. Khatam maca kanca. Ya kan gitu. Khatam maca Quran ya dituntut. Maka cobalah kita kembali seperti Ramadan. Ramadan sepanjang tahun. Baca Quran tiap hari. Legake aja nek ana turahan waktu. Sing kathah kan nek wonten turahan wedal. Orang melegakan kok. Wah, kok jan sibuk. 1 kali 24 jam. Itu Allah beri waktu. Nek pun lancar maca Quran niku setengah jam niku iso sak juz kok. Lu kadang-kadang kula niku sok sedih nek diminta ngaji kok subuh ngoten niku. Eman kadang-kadang, tapi piye meneh. Enjang wau kula subuhan teng Sukosari pemana itu, Pak? Manding kan? Hah? Mere Mas Yanto kok kamu? Sukosari. Iya. Saya kadang-kadang kehilangan, Pak. Kehilangan waktu baik saya berinteraksi, bermesraan dengan Al-Qur'an. Kadang saya pagi itu sebelum saya keluar rumah itu bisa 2 juz. Bisa 1,5 juz, minimal 1 juz, tiap pagi. Nek usah keluar gitu, ini sampai sekarang tuh sedih saya Pak, karena waktu zuhur ya ora ning omah wau niku, jadi dereng maca Quran. Niku kudu nyarutang. Sebelum tidur harus 3 juz saya. Itu tiap hari, sudah setengah tahun lebih. Ya dulu dari 5 lembar, dari 1 juz, dari 2 juz, terus sampai sekarang alhamdulillah sudah 3 juz per hari. Itu kadang, mbok sesibuk apapun saya harus bermesraan dengan Al-Quran. Harus bermesraan dengan Al-Quran. Harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kadang-kadang saya juga pengennya ya mau Quran yang mobil gitu. Kalau Pak Yunek ini, tapi orang tegel Pak Yunek nggak jajak omong-omongan. Gitu ya. Karena kalau beberapa kali kami majelis sekarang dengan beliau Ustaz, pokoknya kalau kemanapun sama saya
Saya kawal. Kalau saya nggak lego nanti anak anggota saya yang saya minta untuk ngawal. Makanya nyun sewu, ini kemarin saya kabari lihat Pak Yo ya Pak ya. Besok ada ngaji dengan teman-teman ekspan yang karo kenal tambah. Ternyata sudah kenal. Begitu. Kemarin saya ajak ngaji ke mana? Ke Jajar itu. 1 jam geber dana untuk Palestina dapat 45 juta. Malah tambah Mas ya. Mas berapa gram belum terhitung itu berapa ya. Besok dengan beliau insya Allah ke Kendal besok siang. Pagi lah jam 6 berangkat. Ini Bapak sekalian luar biasa, saya senang sekali bisa sowan silaturahim ke panjenengan, saling menjaga, memberi motivasi. Insya Allah tidak rugi. Kita semangat untuk kembali mengkaji Al-Quran, kembali untuk memahami Al-Quran. Karena memang ada tugas berat di antara kita, yaitu 4. Membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. 4 tugas kita. Itu diterangkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 22. Diterangkan oleh Allah dalam surat Toha 124 hingga 126. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah 129 dan 151 tentang bagaimana melazimi tilawah Al-Quran. Dari situ nanti muncul banyak keberkahan insya Allah. Itu saja pesan kami teman-teman Eksbang untuk mungkin sudah ada grup Al-Quran? Belum? Saya kira kok perlu ada grup laporan bacaan Quran per hari. Minimal nek ra maca isin, minimal lah. Anggo nyun sewu, anggo ikhlas ora maca Quran atau maca Quran ra ikhlas? Ra melu grup. Iya, betul itu. Daripada isin ya. Sakniki anggo ikhlas ora maca Quran atau sementara maca Quran yang ora ikhlas? Awalnya ora ikhlas, enggak apa-apa. Daripada ikhlas ora maca Quran. Kami ketua yayasan, saya ketua yayasan. Saya punya SDIT, Arisalah namanya. Seluruh karyawan, seluruh guru, karyawan, tekan Pak Bon dan sebagainya. Tiap hari harus baca Quran dan laporan. Menjelang tidur laporan. Perolehan 5 lembar enggak apa-apa, 10 lembar enggak apa-apa. Ini ngono target. Itu akhirnya kan sama-sama bareng beramal soleh. Menghadapi setan kudu berjamaah. Mau setan kuat kok. Nek dewek kan santai. Nek lek do laporan saya 5 lembar, saya 10 lembar. Sudah biasa, enggak jadi masalah. Itu penting. Mungkin Eksbang, aku gak iso loro. Sampe wis piro? Malah pembicaraan WA-nya apik iki. Ngrembug maca Quran dan seterusnya. Saya kira begitu. Wah nggih. Pun entek tepat 45 ngen kula jami. Ya, biasanya ngaji niku nek mulai ini molor apa-apa ning bubare tepat waktu gitu. Pokok ini. Maka aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.